Nah, selanjutnya kita lanjut dengan membuatkan radio ya. Jadi kayak agama itu kan hanya boleh pilih satu. Sebenarnya untuk agama itu bisa pakai select juga ya. Tapi coba kita lihat dengan menggunakan radio ya. Jadi contoh di sini saya buat agama. Jadi hanya boleh pilih satu kan kalau agamanya. Maka kita gunakan di sana input type ya. Di sini saya gunakan radio jenisnya. Name-nya saya kasih di sana agama contoh. Value-nya saya kasih di sana 1. Kemudian saya kasih mungkin di sana adalah Kristen. Oke. Kemudian kita buat lagi input type, tetap kita kasih namanya radio. Kemudian name-nya juga sama, agama. Kemudian value-nya kita kasih value-nya di sana 2. Saya buat Islam contoh. Kemudian yang ketiga input type saya kasih di sana radio. Tetap ya, kita menggunakan radio. Kemudian name-nya saya pakai di sana adalah agama. Kemudian value-nya saya kasih 3. Kemudian di sini kita tutup Hindu. Yang berikutnya input type itu tetap saya kasih radio. Name-nya agama. Value-nya saya kasih 4. Ke sana Buddha. Seperti ini ya. Nah, kalau ini kita simpan, baru kita lihat hasil. Ya, di sini kita refresh. Maka dia muncul seperti berikut. Jadi Anda hanya diperkenankan untuk memilih salah satunya. Nah, ini. Ya. Oke, itu mengenai radio ya. Itu kita bahas tentang radio. Nah, sekarang kita lanjut objek form yang berikutnya itu adalah checkbox ya. Misalnya untuk checkbox saya kasih pendidikan, misalnya kita udah SD, SMP, SMA gitu ya. Kita kasih input type checkbox seperti ini. Name-nya Anda boleh isi. Misalnya saya kasih name-nya itu adalah pendidikan. Kemudian value-nya kita kasih 1. Misalnya kita mulai dari SD ya. Kemudian input type input type itu tetap saya kasih checkbox. Kemudian name-nya pendidikan. Kemudian value 2 saya kasih misalnya di sana SMP. Oke. Kemudian input type itu checkbox. Kemudian name-nya saya kasih tetap pendidikan. Value-nya saya kasih di sana 3. Kemudian saya kasih SMA. Jadi Anda bisa menambah ya. Jadi kalau kita simpan yang checkbox ini seperti apa bentuknya, dia ini kita bisa pilih. Misalnya udah SD, SMP, agamanya Kristen contoh ya. Jenis kelaminnya wanita. Jadi kira-kira seperti itu untuk formnya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk menampilkan list sudah ya. Ini sudah membuat tombol submit ya, menampilkan tombol submit dengan tombol resetnya itu seperti apa. Nah, kita lihat. Itu saya gunakan input type, jenisnya itu saya buat di sana submit ya. Kemudian kita kasih name-nya submit, value-nya coba kita samakan juga submit. Nah, kalau kita simpan, kita refresh, maka ada di sini akan muncul tombolnya submit. Ini dia. Nah, ini yang bisa diganti value-nya ya. Misalnya dibuat dari kirim atau simpan. Nah, maka di sana akan berubah. Jadi di bagian value, di bagian type dan name-nya nggak usah diganti, biarkan sesuai mengikuti submit ya. Nah, fungsinya adalah mengirimkan data yang sudah terkirim di dalam objek form ya.
Nah, satu lagi untuk membatalkan kita gunakan input type, itu adalah reset, itu untuk membatalkan ya, mengcancel ya, reset. Kemudian value-nya saya kasih di sana, misalnya kita samakan dulu. Kalau kita simpan, kita lihat hasil. Nah, ini tombolnya. Jadi tetap ya, di bagian value-nya kamu boleh ganti ya. Sini bisa ganti, misalnya cancel, Anda tahu batalkan bisa. Itu sekilas tentang objek form ya. Ada text field, ada password, kemudian ada date, kemudian ada select. Oh ya, satu lagi saya tambah. Satu lagi itu contohnya kalau kita buat itu adalah alamat. Alamat itu biasanya dia agak lumayan panjang. Maka kita gunakan, dia namanya adalah text area seperti berikut. Kita kasih name-nya alamat seperti berikut. Jadi di sini sebenarnya ada pilihan lain ya. Misalnya saya buat di sana kolomnya berapa kolom dia mau ditampilin. Misalnya saya buat 4 kolom ke bawah atau 7 kolom ke bawah ke samping ya. Kemudian rows-nya itu barisnya ke bawah berapa. Misalnya saya buat di sana 7. Nah, kalau kita simpan, kita lihat ya hasilnya. Refresh. Nah, ini jadi dia memanjang dia. Kenapa di samping? Karena dia untuk 7 kolom ya, ke samping hitungannya. Nah, ini karena kita nggak tutup tadi sini dengan BR ya. Tadi harusnya ke bawah. Jadi kalau saya buat di sana, misalnya ini nggak kita isi ya, kita kosongin secara default. Kalau nggak salah sih 3 baris dia tampilin. Coba kita tes. Nah, ini 2 baris ya. Nah, ini kan 3, Anda bisa enter ke bawah. Jadi kan biasanya kalau alamat itu sini jalan, kayak saya jalan pintu air. Misalnya kalau ada gangnya, kita ke bawah gang atau RT dulu, RT apa gitu kan. Baru siap itu kelurahan apa, kemudian kecamatannya, kemudian kota, kemudian provinsi. Kalau kita ikutkan untuk kelihatan semua, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kan. Maka barisnya yang kita atur. Misalnya 5. Kalau kita simpan ya, barisnya 5 kita simpan, refresh. Nah, dia ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tampil 5 baris itu maksudnya gitu ya. Nah, itu tentang materi di form. Jadi objek form itu ini dia ada text field, ada password, ini juga text field, ini text field dengan tipe date-nya, ini text area, ini select menu, ini radio, ini checkbox, kemudian yang terakhir ini tombol submit dan resetnya. Gitu. Nah, yang menjadi kendala di sini kalau Anda perhatikan hasilnya ini tidak rapi ya. Saya harapkan Anda bisa membuat di dalam table. Itu yang menjadi tugas hari ini. Membuat table gimana? Anda sebenarnya tinggal saya pandu dikit ya. Nanti Anda bisa selesaikan ya. Ini ya. Saya simpan. Tinggal nanti Anda menyusunnya. Saya kasih di sana lat 9.html, lat 8.html. Jadi yang perlu Anda atur di sini adalah ini ya. Saya kasih tunjuk. Misalnya saya kasih HTML, latihan membuat form. Mulai dari table seperti berikut. Baru masukkan, kita mulai dari form karena table ada di dalam. Oke, baru masuk ke table, baru masuk ke TR ya. Kemudian masuk ke TD. Jadi sebelah sini, jadi dia 2 kolom kan. Dalam satu baris ada 2 kolom, berarti TD/TD nanti. Nah, ini TD. Nah, misalnya saya kasih di sini adalah nama lengkap. Berarti di sebelahnya TD, sekalian mempelajari ya, input type, nama. Anda tinggal kasih, type-nya adalah teks, gitu ya. Ini teks. Kemudian tipenya adalah variabelnya adalah nama.
Anda bisa sambung panjangnya dan segala macamnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga TR, kasih TD misalnya kan, password. Nah, setelah itu di sini saya kasih lagi TD, input type, ya, saya kasih password, ya. Jadi Anda bisa mengisi sampai, jadi ini diurutin ke bawah. Jadi kalau Anda jalankan nanti, kalau kamu jalankan, kita lihat latih 8 ya, lat 8. Saya simpan kemana ini lat 8? Di 12 IPA 1 lat 8 titik HTML ada di lat 8. Ini dia. Kalau kita jalankan dia, nanti dia jadi rapi dia. Bahkan Anda bisa atur dulu tabelnya itu. Misalnya tabel ini mau dibuat di tengah, maka kamu kasih online, saya kasih di sana center. Jadi dia jadi lebih rapi. Bisa kasih judul, sekalian pelajari materi tentang tabel, ya. Ini saya dapat. Nah, itu yang Anda kerjakan nanti ya. Jadi sampai ke bawah disusun. Bagaimana formulir semestinya? Kalau saya di sini tadi kan buatnya nggak terlalu panjang ya. Kita batas-batasi ya. Artinya hanya nama lengkap. Apa yang perlu dalam satu form pada umumnya, itulah yang Anda tambahkan di sini. Ya, biar dia kelihatan semua dan dia dalam bentuk rapi nanti. Nah, untuk latihan ini nanti kamu silakan simpan. Ya, latihan 8 boleh. Ini agak lama dia. Nanti kamu simpankan di latihan 8 boleh, lat 8 boleh. Kamu silakan kirimkan ke G Suite. Ya, G Suite nanti kita kumpulkan. Ini lat 8-nya nih. Jadi dia rapi. Sebelah sini semua ini biasanya kalau di bahasa pemrograman Visual Basic namanya ini adalah label, ya. Jadi sini juga kita samakan, ini labelnya, sebelah sini nanti objek formnya. Jadi rapi deh, bisa kasih judul. Oke, itu aja saya pikir untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Jika ada nanti yang tidak mengerti, kurang paham, boleh dikomunikasikan di Japri atau kita buat Zoom. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih.